Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Markas Pinjol teman-teman ya. Oke, seperti biasa teman-teman ya, di video kali ini saya akan bahas lagi tentang aplikasi isi cash yang tidak dibayar teman-teman ya, ataupun gagal bayar. Buat teman-teman dimanapun kalian berada yang saat ini telat bayar ataupun masih belum telat ya, atau mau telat, atau yang sudah gagal bayar, kalian simak terus video ini teman-teman ya. Karena di video ini saya akan menjelaskan seperti apa sih resiko gagal bayar di aplikasi isi cash ataupun galbay di isi cash, gagal bayar ataupun telat bayar di isi cash. Karena masih banyak teman-teman yang bertanya, "Bang, daerah saya apakah ada DC lapangannya? Bang, daerah sini ada DC lapangannya enggak?" Nah, di video ini saya akan menjelaskan sesuai pengalaman pribadi dan pengalaman dari salah satu subscriber saya yang sudah sharing sama saya, yang berkali-kali sharing ya, dari manapun banyak yang sharing. Oke, tonton sampai selesai agar teman-teman tidak gagal paham ya. Oke, seperti biasa buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya. Dukung channel ini agar channel ini semakin berkembang dan selalu memberikan info-info tentang seputar gagal bayar pinjaman online. Baik itu ilegal maupun legal teman-teman ya. Oke, seperti biasa tanpa lama-lama ya, langsung saja kita buka aplikasi terlebih dahulu agar teman-teman lihat juga tagihan berapa dan sudah telat berapa. Nanti saya akan jelaskan teman-teman ya. Oke, langsung saja saya buka. Oke, buat teman-teman dimanapun kalian berada, di sini saya tidak mengajarkan kalian untuk tidak bayar atau mengajak kalian untuk tidak bayar di pinjaman online, tidak. Di sini saya cuma berbagi sesuai pengalaman ya. Dan cara menghadapinya, misalkan gagal bayar seperti apa bang ya, karena banyak juga teman-teman yang seperti itu ya. Jadi kita kupas tuntas di video ini teman-teman ya. Oke, nah di sini teman-teman ya, sebenarnya aplikasi ini sudah sering saya bikin konten ya. Perlunya apa ya? Perlunya buat teman-teman yang lain, agar teman-teman yang lain tidak terlalu panik. Misalkan tidak ada dana untuk pelunasan di aplikasi tersebut. Oke, di sini ada tagihan belum dibayar 19.140.000. Jadi 19.140.000 teman-teman ya. Jadi ini sudah stop ya teman-teman. Jadi untuk bunga atau denda ini sudah stop di 19.140.000 ya. Untuk pinjaman pokok awalnya, kalau teman-teman pengen tahu ya, kira-kira aja ya, karena saya sudah lupa ya. Ini sekitar 11 juta atau 12 juta ya, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Karena ini sudah terlambat lebih dari 3 bulan. Jadi ini sudah stop untuk bunganya ya. Jadi stop di 19.140.000 ya. Oke, telat 371 hari ya. Jadi keterlambatan sudah 371 hari, ini sudah lewat dari 1 tahun lebih dikit ya. Jadi sudah 1 tahun tidak dibayar. Oke, kita coba cek, lihat bayar seperti ini teman-teman ya. Oke, di sini teman-teman ya. Nah, di sini ada 1 2 3 4 5 cicilan ya. Jadi 5 cicilan ini sudah lewat semua atau sudah telat semua ya, 5 cicilan. Total 5 cicilan ini 19 juta. Ini sudah plus bunga ya atau denda. Kalau sekarang Bang gimana Bang? Apakah tetap berjalan untuk bunganya? Ini sudah stop guys ya. Jadi sudah stop di 19 juta. Oke. Nah, sejauh ini keterlambatan sudah 1 tahun lebih masih belum dibayar. Oke Bang, gimana Bang kalau kita gagal bayar di isi cash? Bang, resikonya apa kalau kita gagal ataupun telat bayar di isi cash? Yang pertama-tama teman-teman, misalkan teman-teman mau jatuh tempo ya, ataupun sudah telat, sudah pasti kalian akan dihubungi di telepon, di WA ya, ditagih melalui telepon WA setiap hari ya. Jadi setiap hari kalian akan di WA, di telepon ya, dengan cara-cara mereka ya. Jadi kalian akan ditelepon setiap hari. Ya, sampai kapan Bang? Sampai kira-kira kalau kalian nggak bayar sekitar 1,5 bulan.
kalian akan dihubungi di telepon setiap hari ya. Satu hari biasanya beda-beda ya, jadi beda-beda, nggak harus sama teman-teman yang gagal bayar itu. Misalkan gagal bayar ataupun telat bayar itu beda-beda. Biasanya satu hari bisa sampai 3 nomor yang berbeda akan menagih kalian telepon atau WA atau SMS kayak gitulah ya. Ada yang lebih dari 3, bahkan ada yang cuma 2 atau 1, jadi beda-beda ya. Nah, tenang aja, memang seperti itu resikonya teman-teman. Resikonya kalau kalian masih belum bayar sudah pasti dihubungi ya. Biasanya paling tidak ya 3 nomor yang berbeda yang akan menghubungi kalian ya dengan cara-cara mereka. Makanya buat teman-teman yang telat bayar atau masih belum gajian, nunggu gajian, kemudian sudah di WA karena sudah telat, ya kalian kuatin mental aja, karena dari pihak penagih biasanya ya cara penagihannya pinjol, masa nggak tahu teman-teman ya. Yang pertama biasanya ya teror, nakut-nakuti, itu sudah biasa ya. Jadi sudah biasa kalau kalian ditagih di WA seperti itu, sudah biasa. Kalian nggak usah panik, nggak usah takut, memang resikonya seperti itu. Bang, kalau kita telat bayar apakah sebar data atau menghubungi di luar kondar ya? Jadi ada juga sebagian dari teman-teman yang bertanya, Bang, kalau kita telat bayar ataupun gagal bayar apakah sebar data ataupun menghubungi di luar kondar? Nah, ini juga yang paling penting buat teman-teman. Banyak juga teman-teman yang dihubungi di luar kondar ataupun disebar data banyak. Kenapa abang tahu? Karena saya ini bagian dari teman-teman yang ya diajak sharing lah ya. Jadi subscriber saya banyak yang WA saya bertanya, Bang, gimana ini kok dihubungi di luar kondar? Bang, saya kok disebar data? Ada sebagian tapi tidak banyak. Makanya kalau teman-teman pengen aman, misalkan kalian telat bayar, contohnya di aplikasi EasyCash, agar data kalian tidak disebar ataupun dihubungi di luar kondar, yang pertama-tama misalkan teman-teman telat, pastinya kan di WA. Nah, misalkan ada WA 1 hari sampai 5 nomor, kalian cukup balas 1 nomor atau 2 nomor. Intinya balas seperti apa, Bang? Ya kalau kalian ditagih, ya kalian balas, iya Pak masih belum ada dana, iya Pak masih cari dana, seperti itu loh. Itu bagus loh teman-teman. Ya, kalau teman-teman yang telat bayar kemudian ditelepon, di WA, di SMS kalian blokir, itu yang terjadi biasanya dihubungi di luar kondar. Karena dari pihak penagih akan marah, mungkin sakit hati, seperti itu loh ya. Tapi banyak juga teman-teman yang nggak pernah respon, bahkan diblokir, ya aman gitu loh. Makanya yang lebih aman betul kalian balas, respon, bilang masih belum ada dana. Bang, saya sudah respon tapi dari pihak penagih tetap aja ngeyel lah. Itu sudah biasa loh teman-teman. Ya, sudah biasa. Makanya kalian harus kuat mental kalau kalian telat bayar. Jadi saran saya, misalkan teman-teman telat bayar, contohnya di EasyCash, kalian respon aja dengan baik. Ada telepon, angkat. Kalau kalian nggak mau angkat ya cukup balas WA-nya saja. Kayak gitu. Jangan kalian balas terus-menerus, jangan. Mungkin 1, 2, 3 kali kayak gitu loh teman-teman. Jadi aman cara menghadapinya agar tidak sebar data ataupun menghubungi di luar kondar seperti itu. Bang, apakah EasyCash menghubungi tempat kerja atau nomor perusahaan kita? Bisa ya. Kalau kalian cantumkan nomornya. Kalau teman-teman nggak nyantumkan, ya 90% nggak bakalan dihubungi. Tapi kalau teman-teman mencantumkan nomor perusahaan kalian, pasti dihubungi. Seperti itu ya. Karena ada juga sih yang bertanya seperti itu ya. Kemudian ya seperti itulah ya untuk resiko di aplikasi EasyCash. Namun EasyCash ini teman-teman pernah dapat surat ya. Nah, di sini saya akan jelaskan juga, pernah dapat surat waktu telat sekitar 2 bulan, itu ada surat ya yang mengirim ya. Surat, tapi bukan di lapangan teman-teman ya. Jadi dapat surat waktu sekitar hampir 2 bulan dapat kiriman surat dari aplikasi EasyCash. Tapi surat aja ya, surat tagihan seperti itu. Tapi bukan DC loh ya. Jadi bukan DC lapangan, karena aplikasi ini sejauh keterlambatan 1 tahun ini sampai sekarang masih belum ada DC yang datang ke rumah. Tapi kalau surat pernah dapat 1 kali waktu telat 2 bulan, kurang lebih 2 bulan ya. Tapi bukan DC ya. Jadi sejauh keterlambatan ini aplikasi EasyCash ini masih belum ada yang namanya datang ke rumah DC ataupun ke tempat kerja, enggak. Misalkan teman-teman dapat WA kayak tim kolektor mau datang atau besok mau datang kayak gitu biasanya kan, kalau sudah lewat dari 2 minggu, 3 minggu, bahkan sampai 1 bulan biasanya.
kalian akan dapat WA kayak gitu, kayak DC mau datang, kayak itu. Sebenarnya itu hanya nakut-nakuti kalian, teman-teman. Ya kalian nggak usah panik, nggak usah takut ya. Itu nggak bakalan datang kalau untuk DC WA seperti itu, nggak bakalan datang. Itu hanya gertakan saja ya. Kebanyakan teman-teman yang telat bayar kemudian dapat WA kayak gitu sudah panik ya. Banyak yang sharing, "Bang, ini bener nggak DC datang? Katanya besok, katanya 30 menit ke depan mau datang." Itu bohong. Itu hanya ya nakut-nakuti lah ya. Seperti itu ya. Jadi untuk aplikasi EasyCash ini sejauh ini aman, tidak ada DC ya. Abang, ini daerah mana dan posisi aplikasi ini di mana? Ini daerah Jogja ya. Untuk aplikasi EasyCash ini daerah Jogja, sampai sekarang nggak dibayar. Ini nggak ada yang namanya DC ya. Meskipun daerah Jawa Barat, Jabotabek ini banyak subscriber saya yang telat bayar ataupun gagal bayar bahkan 2 bulan, 3 bulan. Tapi aman, nggak sampai didatangi DC. Jadi buat teman-teman yang bertanya, "Bang, daerah saya gimana Bang?" Daerah saya aman ya untuk aplikasi EasyCash. Misalkan salah satu subscriber saya yang ada yang didatangi, ya pastinya kan dia sharing sama saya, "Bang, saya didatangi." Tetap saya infokan, ini sejauh ini dari dulu yang gagal bayar itu nggak ada yang didatangi DC. Cuman sebagian teman-teman ada yang dapat surat juga ada, cuman 1 kali ya. Ya cuman surat-surat aja informasi yang saya dapatkan seperti itu ya. Jadi sampai sekarang saya masih belum dapat informasi dari salah satu subscriber ataupun penonton di channel saya yang WA ataupun komentar didatangi DC EasyCash, belum ada. Jadi untuk aplikasi ini sebenarnya aman kalau teman-teman masih belum ada dana, seperti itu teman-teman ya. Jadi seperti itulah informasi yang saya bisa sampaikan buat teman-teman atau penonton di channel saya ya. Kiranya video ini bermanfaat buat teman-teman ya. Tunggu video-video selanjutnya dari channel saya. Saya akhiri untuk video kali ini teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.